Hari ini, banyak orang merasa bebas itu artinya boleh melakukan apa saja tanpa batas, tanpa mikir akibat. Tetapi, ketika hati sudah mulai gelisah, harga diri sudah mulai menurun, dan hidup terasa kosong, kita baru menyadari kebebasan yang salah arah itu justru membuat kita hilang arah. Banyak dari kita bingung atas identitas, ketertarikan, maupun perasaan kita sendiri. Ada yang mengatakan bahwa aku berbeda, aku bingung dengan perasaanku sendiri. Bahkan, beberapa dari mereka mengatakan bahwa mereka menyukai sesama jenis. Hal tersebut memunculkan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Namun, Allah sudah memberikan kita petunjuk, bukan untuk membenci, tetapi Allah ingin kita berada di jalan yang benar. Mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya, apakah kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini? Sesungguhnya, kamu benar-benar mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat, bukan kepada perempuan. Bahkan, kamu adalah kaum yang melampaui batas. Quran Surat Al-A'raf ayat 80-81. Larangan itu bukan benci, tetapi itu merupakan bentuk perlindungan Allah kepada hambanya. Allah tidak akan memberikan suatu larangan kecuali ada kebaikan di baliknya. Banyak yang nggak sadar, perilaku yang katanya biasa aja, itu sama aja tanda-tanda belok atau menyimpang ke jalan yang Allah larang tahu, bukan langsung jatuh tapi bertahap. Dan orang-orang tuh harus tahu loh, beberapa hal yang bisa menjerumuskan ke LGBT itu, salah satu diantaranya adalah terlalu banyak terpapar konten yang menormalisasikan hubungan sesama jenis. Yang kedua, kedekatan emosional yang berlebihan dengan sesama jenis. Yang ketiga, kontak fisik yang tidak menjaga batas dengan sesama jenis. Yang keempat, trauma atau mungkin kekecewaan terhadap lawan jenis, lalu mencari rasa aman pada sesama jenis. Yang terakhir, masuk circle pertemanan yang mendukung atau membangga-banggakan ideologi LGBT. Kagak. Sin dulu dah, gue mau ngomong. Apaan? Tapi kan kemarin lo bilang lo mau deketin dia. Kagak pas waktunya. Lu lihat apa? Dia bareng teman-temannya kagak enak. Lu kan tahu gua gak nyambung sama mereka. Tapi lu seriusan mau belok? Itu amat, dosa gua udah banyak. Ih, Apaan sih kagak? udah banget baik. Kagak. Udah jam segini, gue disuruh balik duluan ya. Ih, kok ninggalin gua? Aku punya motor. Udah aja. Masuk dong. Ya. Bye. Gue nelpon ntar ya. Halo. Oh, iya aku pulang sekarang deh. Ntar ya, Pi. Iya. Teman-teman, aku pulang duluan ya. Waktu aku disuruh pulang. Iya. Iya, duluan ya. Dadah. Ya, gue ngapain sih sendiri? Ini gue bingung sama apa. Gue kadang juga, tapi gue juga mati. Bareng buat. Boleh deh, gak apa-apa. Dah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ingetin, Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Lut. Bukan berarti kita boleh ngebully, ngehina, atau ngejauhin orang yang lagi berjuang. Yang dilarang adalah perbuatannya, bukan orangnya. Kita diajarin buat menolong orang keluar dari kebiasaan yang merusak, bukan mendorong mereka makin jauh. Zina. Zina itu bukan cuma soal berhubungan badan, tapi juga semua hal kecil, semua langkah kecil yang perlahan mengarah ke sana. Mulai dari chat yang awalnya bercanda, tapi makin lama jadi kebablasan. Pegangan tangan yang awalnya gak apa-apa sebentar aja, tapi ternyata bikin hati jadi lemah. Pacaran yang awalnya manis, tapi lama-lama justru menjauhkan dari Allah SWT. Atau teman rasa pacaran. Allah sudah mengingatkan dalam Quran, janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya itu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Lihat deh, bahkan mendekatinya aja udah dilarang, karena Allah tahu manusia itu gampang ke bawah suasana. Sedikit demi sedikit, tanpa sadar bisa terjatuh lebih jauh. Lalu gimana caranya supaya kita nggak kebawa arus pergaulan bebas, godaan zina, atau pengaruh yang bikin kita menjauhi di nilai-nilai moral termasuk tekanan untuk ikut hal-hal yang bertentangan dengan fitrah seperti perilaku LGBT. 1. Terapkan batasan interaksi lawan jenis dan sesama jenis. 2. Kendalikan akses media, sosial, dan konten pemicu syahwat. 3. Bangun self awareness dan kenali tinggal diri. 4. Isi waktu dengan aktivitas bermakna seperti kajian, berolahraga, dan lain sebagainya. 5. Jaga hubungan dengan Allah, sholat, tempat waktu, dan zikir pagi malam. 6. Jaga lingkungan pertemanan. Untuk kamu yang lagi berjuang melawan rasa suka ke sesama jenis, kamu itu gak aneh, gak rusak, dan gak sendirian loh. Yang penting jangan dijadikan sebagai kebanggaan, jangan dinormalisasi, dan jangan nyerah ya. Berjuang itu justru keren banget. Karena setiap langkah kamu menjauhi larangan Allah itu semua dicatat sebagai pahala. Ingat, Allah itu tidak melihat masa lalu kamu, tapi arah hidupmu sekarang. Hidup itu pilihan, tapi setiap pilihan punya arah. Ada yang membuat hati kamu tenang, ada yang membuat hati kamu hancur. Ketika kamu lagi bersimpangan, ingat ini, apa yang Allah larang pasti ada kebaikan besar di baliknya. Apa yang dunia bilang bebas belum tentu bikin jiwa merdeka. Tetaplah lurus di jalan yang